Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur pada Allah, hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan tidak ada nikmat yang paling indah kecuali kita berada di dalam keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita semua bertemu semuanya, alumni-alumni dari Mahabbah gitu ya. Orang-orang yang bertemu dalam kebaikan, dan siapapun di antara kita dengan keluarga kita berkumpul di dalam Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Nama saya Dede Bahar Syah Al-Munir. Saya kelahiran asli Sukabumi. Walaupun orang bilang katanya logatnya mirip orang Batak. Bapak saya Al-Ustadz Misbah Al-Munir. Kemudian kakek saya Kiai Haji Muhammad Uci Sanusi, keluarga besar. Dan sejak kecil saya lahir di lingkungan pondok pesantren Al-Ghazaliyah di Citamiang, Sukabumi. Nah, di situ saya kecil di lingkungan pesantren lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Kemudian SMP saya masuk di pesantren Al-Islamiyah Kiai Haji Idun Sanusi. Kemudian saya masuk SMA di Kiai Haji Dudu Abdullah, pesantren Al-Aqobah. Kemudian saya masuk juga ke pondok pesantren At-Tartil. Kemudian pimpinan Al-Ustadz Irfan Permana atau Ustadz Abu Hawariyah. Kemudian saya melanjutkan juga belajar khot atau kaligrafi di pondok pesantren Lemka. Saya melanjutkan kuliah di S1-nya di STAI Samsul Ulum, dan mengambil S2 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, mengambil jurusan komunikasi dakwah. Sejak kecil sebenarnya alhamdulillah keluarga ini baik-baik saja, tapi tantangan hidup bagi saya waktu itu ya. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga saat ini buat saya. Ketika bapak saya meninggal dunia, jadi ketika saya sekolah, adik saya SD saat itu, bapak saya meninggal dunia saat itu dalam kondisi yang mengenaskan lah. Katanya meninggalnya tidak wajar karena memang mungkin terjadi proses pembunuhan saat itu. Dan ibu saya sangat terpukul saat itu, sangat terpukul, sampai akhirnya kondisi ekonomi keluarga pun tidak baik, dan ibu saya terpaksa harus menjadi TKI ke Brunei Darussalam untuk menutupi hutang-hutang dan kebutuhannya. Kemudian kakak saya dan saya, kemudian adik saya semuanya terpecah. Adik saya dititipkan ke uak saya, namanya Wayuyum. Semoga Allah memberikan berkah kesehatan untuk beliau. Nah, kemudian kakak saya di rumah dan saya berada di pondok pesantren untuk sekedar makan, sekedar dia sekolah, untuk bertahan hidup. Kemudian saat itu saya jualan kantong kresek di Pasar Pelita Sukabumi. Jadi mikul juga, apa penting jadi uang lah saat itu. Saya nggak berpikir gengsi saat itu. Bahkan ketika saya sekolah pun saya bawa makanan untuk dijual. Orang lain istirahat, kita makan. Saya malah berjualan untuk sekedar buat makan. Nah, saya punya sahabat dekat namanya Ustadz Solihin di pondok pesantren Al-Aqobah dulu. Beliau saya anggap sebagai kakak saya dulu yang sangat luar biasa, dan kita ngalamin bagaimana pahitnya dan getirnya ketika kita di pondok pesantren yang kelaparan luar biasa. Sampai kita berhari-hari hanya minum air keran dan tidak bisa makan saat itu. Dan saya juga tidak ada makanan dengan teman-teman itu. Sampai akhirnya saya belajar kaligrafi. Karena memang saya senang dengan nulis kaligrafi. Sampai mematangkan kaligrafi saya di pondok pesantren Lemka. Dan saya mulai jualan di emperan-emperan jalan. Jadi ada poster dengan tulisan nama dan tanggal lahir itu. Alhamdulillah dari situ kita bisa bertahan hidup, bisa untuk makan, untuk biaya sekolah, sampai kuliah itu dari kaligrafi saat itu. Masya Allah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya ibu saya pulang dari Brunei Darussalam setelah saya selesai kuliah, dan saya bekerja jadi honor guru SD di SD Insinyur Haji Juanda dengan honor, masih ingat, 250.000 saat itu. Tidak terpikir sebenarnya saat itu untuk membuat sebuah program yang besar, apalagi skala besar seperti Majelis Mahabbah, pesantren Mahabbah maupun Mahabbah Training Center sampai hari ini.
Saat itu yang terpikir oleh saya ketika berdirinya pondok pesantren ini adalah pertama inspirasi dari murabi-murabi saya. Yang pertama ada yang terhormat ya Al Ustadz Iwan Ridwan. Beliau ada murabi pertama saya yang membimbing saya untuk tumbuh kuat saat itu ketika di pondok pesantren Al-Aqobah. Yang kedua ada Al Ustadz Irfan Permana almarhum. Beliau pendiri dari pondok pesantren At-Tartin. Beliau ini adalah orang-orang yang menguatkan saya untuk dakwah. Bagaimana perjuangan guru-guru saya ini tanpa mengenal lelah, pagi, siang, malam mereka berdakwah. Sampai akhirnya guru saya, Ustadz Irfan Permana, beliau salah satu insya Allah adalah orang yang mati syahid di jalan Allah karena terjatuh dari motor dalam perjuangannya dalam dakwah. Maka melihat sosok-sosok figur guru-guru ini kemudian akhirnya terbersit dalam diri saya untuk berjuang dalam dakwah. Hidup saya dipersembahkan untuk dakwah. Akhirnya tahun 2003 kita membuat sebuah radio namanya Radio Aroyan. Ya, Radio Aroyan dengan teman-teman ada Kang Yusuf, Kang Ibrahim dan teman-teman sekarang jadi Aroyan Voice lah ya. Ya kemudian dari situ di tahun yang sama 2003 akhirnya saya membuat sebuah proposal program ke radio. Saat itu memang tahun 2003 itu lagi ngetren-ngetrennya radio, koran, televisi, belum ada gadget, YouTube, Facebook kayak sekarang ya. Akhirnya 2003 saya bikin sebuah proposal, ajuan program ke radio NBS di Sukabumi, radionya anak-anak muda lah ya, manajemen cinta. Akhirnya alhamdulillah hasil interview kita dengan radio NBS diterima saat itu dan kita masuk jadwal siaran percobaan di jam 4 sore hari Minggu. Dan respon dari radio cukup bagus dan akhirnya kita bertahan kurang lebih 12 tahun ya, 650 episode lah di radio NBS FM ini dengan konsep namanya manajemen cinta. Di manajemen cinta ini kita buka layanan namanya P3C, pertolongan pertama pada cinta. Maka di situ banyak yang curhat tuh. Dari mulai saya kaget juga ternyata yang curhat itu antusiasnya luar biasa membludak ya. Sampai datang-datangnya ke studio. Jadi beres siaran tuh pada datang ke studio untuk curhat, ada yang untuk sekedar bertanya-tanya. Dan disitulah saya bertemu dengan PSK, homosek, lesbi, seks bebas. Masya Allah ini adalah lahan dakwah yang sangat luas saya bilang ini. Dan saat itu memang dakwah-dakwah tren anak muda ini belum begitu menggaung saat itu. Akhirnya kita membuat sebuah komunitas di tahun 2003. Nama komunitas itu namanya, saya kasih nama Komunitas Cinta atau Majelis Mahabbah. Kalau pakai bahasa Arab Majelis Mahabbah, kalau pakai Indonesia namanya Komunitas Cinta. Disingkat jadi Komucin. Akhirnya dari radio itu saya bikin Komucin, Komunitas Cinta, dan pertemuan perdana kita waktu itu di Supermall Sukabumi pakai Obi Pen live langsung di radio NBS FM. Alhamdulillah terkumpullah ketua pertama, saya juga lupa tuh namanya Kang Ridwan. Kontaknya saya sampai sekarang lost kontak dengan beliau. Itu ketua pertama Komucin saat itu. Kemudian selanjutnya dari Komucin ini ketua keduanya ada Kang Juliansyah, ketua ketiganya ada Kang Usup Supiandi, kemudian lanjut ada Kang Jaya ya. Di Kang Jaya ada Kang Biar, dari Kang Biar ada Kang Aldi, Kang Aldi dari Ardi, kemudian ada Kang El dan Kang Budi. Sampai hari ini, Masya Allah ternyata perjalanan Komucin itu atau Komunitas Cinta atau Majelis Mahabbah ini sudah 19 tahun perjalanan, waktu yang sangat panjang luar biasa. Jadi Majelis Mahabbah ini lahir pada saat saya bujang, lahir saat saya masih single dan sekarang sudah punya banyak buntut gitu. Dan tidak terasa waktu itu begitu berjalan dan Masya Allah gitu. Banyak dari antara kader-kader dari Majelis Mahabbah ini, dari Komucin, Majelis Mahabbah itu melahirkan kader-kader yang sangat luar biasa. Ada yang bidang kesehatan, ada yang bidang dakwah, ada yang bikin yayasan, ada yang jadi mubalik, jadi ustadz. Masya Allah ya, bahkan lebih hebat dari saya gitu, sebagai pelaku dakwah saat itu. Kemudian dari Komucin ini kemudian kita melakukan transformasi karena tuntutan dakwah saat itu. Akhirnya Majelis Mahabbah ini
kita Akomucin ini komunitas cinta, kita ambil majlis mahabbahnya, dan di 2007 kita membuat sebuah pesantren namanya Pesantren Biru untuk masuk ke sekolah-sekolah. Di tahun 2009 alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor terbaik se-Kota Sukabumi dan pemuda pelopor terbaik se-Jawa Barat dari Majlis Mahabbah ini. Dan disitulah ternyata nilai apa yang kita lakukan ini mendapatkan antusias yang sangat besar dari masyarakat. Sampai lahirlah namanya Mahabbah Training Center, dan kita keliling ke seluruh Indonesia dengan berbagai program yang kita lakukan sampai hari ini. Lika-liku dalam dakwah ini banyak sekali ya. Jadi bertahan di dalam dakwah, untuk terus berjuang di dalam dakwah ini ternyata tidak mudah. Kadang kita dihimpit dengan situasi sulit, dihimpit dengan situasi yang jenuh, dihimpit dengan situasi yang serangan dari dalam maupun dari luar, dari keluarga, dari manapun. Ada aja ujian dari Allah. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, wa basyiris sabirin. Jadi memang hidup ini penuh dengan ujian dan lika-liku. Sampai 19 tahun perjalanan Majlis Mahabbah ini, kemudian sekarang sudah melahirkan banyak divisi. Ada Pondok Pesantren Mahabbah, ada Mahabbah Training Center, ada Sinema Dakwah, ada Majlis Mahabbah, ada MIM Majlis Ilmu Mahabbah, ada DSG Dai Siap Guna, ada Pesantren Dai Daiyah. Masya Allah ya. Dan ini bagian dari perjalanan dakwah. Pesan saya kepada seluruh sahabat-sahabat di manapun berada dalam perjuangan dakwah, terutama untuk para alumni-alumni dari Majlis Mahabbah, dakwah itu tidak ada kenal berhenti sampai titik darah penghabisan, sampai kita mati dalam keadaan dakwah ini. Karena dakwah ini adalah bagian dari jihad yang kita lakukan. Dan wa amitna ala syahadati fi sabilik, mati di dalam keadaan kita berdakwah adalah cita-cita kita yang tertinggi. Karena pada sahabat-sahabat semuanya terus berjuang dan bergerak di dalam dakwah, terutama di 19 tahun Mahabbah ini. Saya berharap mudah-mudahan Mahabbah menjadi lebih besar, bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dan insya Allah ke depan Mahabbah akan melakukan proyek-proyek besar yang mungkin proyek ini hanya akan mampu diwujudkan dengan kekuasaan Allah. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah perjalanan di 19 tahun ini melakukan evolution. Makanya Mahabbah Evolution ini melakukan perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya secara pribadi, Dede Bahar Syalmuni, memohonkan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh tim dakwah yang terlibat dalam proyek besar yang panjang tidak henti ini, yaitu Mahabbah. Baik Majlis Mahabbah, baik Komucin, baik pesantren, yang antum semua pernah terlibat di sini. Antum berkeringat di sini, antum berjuang di sini. Kita sama-sama bareng-bareng dalam perjuangan di dalam dakwah ini. Maka mudah-mudahan semua keringat, perjuangan antum, lelah antum, capek antum di dalam dakwah ini, kita sama-sama bukan hanya reuni di Pesantren Mahabbah, tapi insya Allah kita akan reuni di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.